Yo, Susah Amin, apa kabar semua? Para pencinta League yang pernah single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat wa amin. Oke, sebelumnya, Amin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Amin ini. Baru jumpa lagi bersama Amin yang saya mantul. Nah, nggak usah lagi, langsung aja Amin kasih preview Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta League campuran ataupun single bed. Tapi sebelum pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar bisa terus berbagi prediksi mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pada suami selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang dimaksudkan untuk malam ini di Liga akhir pekan. Semoga saja kayak di minggu kemarin ya kan, 4 match beruntun akurat. Newcastle melawan Aston Villa, Fulham melawan Everton, Leicester Frankfurt melawan Borussia Dortmund, Inter Milan melawan Sampdoria. Nah, langsung saja ke pertandingan pertama. Newcastle melawan Aston Villa. Di klasemen sementara di sini, Newcastle ini dia peringkat keempat dengan poin 21, sedangkan Aston Villa ini dia peringkat ke-15 dengan poin 12. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Aston Villa dan sekali kemenangan untuk di Newcastle dan 2 kali berimbang. Untuk 6 terakhir Newcastle 4 menang 2 draw, sedangkan 6 terakhir Aston Villa 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah, itu juga sumbernya lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dibahas pemain. Untuk di Newcastle ini ada 5 pemain, sedangkan di Aston Villa ada 3 pemain yang tidak dibahas pemain, dan untuk kedua tim 1 pemain lagi yang masih dipertanyakan bermain gak di match kali ini. Untuk permainan Newcastle bermain di home-nya 2 menang 3 draw. Nah, sementara di sini Newcastle sebagai tim tuan rumah permainan cukup bagus, apalagi tim terakhir di situ ya melawan Everton dan melawan Brentford dia menang ya kan, walaupun di 3 tim terakhir itu dia draw. Sedang permainan Aston Villa bermain di wing-nya 1 menang 2 draw 2 kalah. Nah, sementara di sini Aston Villa dalam sementara ini ya cukup buruk ya, apalagi di terakhir di situ dia berimbang sama bantu melawan Fulham tuh 3-0. Nah, kalau juga pasaran handicap ya ini kasih badon. Di sini bandot handicap Newcastle yang pur, Aston Villa 3/4 setengah 1 sama 1/4. Kalau tidak counternya 2,5 2 3/4 2,4 sama 3. Nah, di sini odds minusnya ya imbang ya kan, di pur di 3/4-nya. Ini bisa jebakan badot, tapi biasanya di sini odds minusnya imbang itu diunggulkan tim tuan rumah. Jelas ya kan, karena lebih unggul juga. Walaupun di situ ada peluang 1/4, meyakinkan di sini Newcastle bisa menang selisih 1 gol. Nah, di sini Min bermain aman di pur di setengahnya, karena meyakinkan di sini odds minusnya pun di 1,78 tuh lebih condong ke Newcastle. Kalau di tiap vendernya, Min pasang di over di 2/4-nya. Oke, lanjut Fulham melawan Everton. Di klasemennya di sini Fulham ini dia peringkat ke-7 dengan poin 18, sedangkan Everton ini dia peringkat ke-12 dengan poin 13. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Fulham dan 3 kali kemenangan untuk di Everton, tapi di musim-musim sebelumnya. Untuk 6 terakhir Fulham 3 menang 1 draw 2 kalah, sedangkan 6 terakhir Everton 3 menang 3 kalah. Nah, lalu juga sumber kita lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dibahas pemain. Untuk di Fulham ini ada 2 pemain, sedangkan di Everton ada 3 pemain yang tidak dibahas pemain dan 1 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di Fulham. Untuk pemain Fulham bermain di home-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan sementara di sini Fulham sebagai tim tuan rumah permainan cukup bagus, apalagi cuma sekali benar kekalahan tuh di melawan Newcastle ya kan, dan sekali berimbang melawan Bournemouth. Sedang permainan Everton bermain di wing-nya 1 menang 2 draw 2 kalah. Dan sementara di sini Everton bermain di wing-nya ya cukup berantakan juga di sini, apalagi walaupun di situ dia menang melawan Southampton, tapi di terakhirnya tuh melawan Tottenham sama Newcastle dia kalah ya kan, tipis-tipis. Nah, kalau juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Fulham yang pur, Everton 1/4 setengah sama lek-lekan, dan sama di sini Everton yang pur balik Fulham 1/4. Kalau di tiap vendernya 2,5 2 3/4 2,4 sama 3. Nah, di sini letak pasaran handicapnya ini kayak lebih kecondong ke Fulham, karena ini bakalan Everton purbalik itu hilang, dan di sini Fulham itu pasti ngepur sampai 3/4. Dilihat dari purannya 1/4 itu imbang. Ini hati-hati jebakan bandot. Nah,
Di sini Wakmin bermain aman dipasang di leg-legannya Fulham karena Wakmin akan di sini tim tuan rumah ya pasti menjamu tamu dengan baik. Kalau di Defendernya, Wakmin langsung di over di 2/4-nya karena di sini odds minusnya lebih condong ke over di 2,5-nya juga ya kan. Wah, bisa sendiri di overnya. Oke Pak. Lanjut 2. Eintracht Frankfurt melawan Borussia Dortmund. Di klasemennya di sini, Eintracht Frankfurt ini dia peringkat keempat dengan poin 20, sedangkan Borussia Dortmund ini dia peringkat kelima dengan poin 19. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Borussia Dortmund dan sekali kemenangan untuk di Eintracht Frankfurt dan sekali berakhir imbang. Untuk yang terakhir Eintracht Frankfurt 4 menang 2 kalah, sedangkan yang terakhir Borussia Dortmund 2 menang 3 draw 1 kalah. Nah, itu juga Wak sumber news lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipasang main. Untuk di Eintracht Frankfurt ini ada 3 pemain, sedangkan di Borussia Dortmund ada 6 pemain yang tidak dipasang main dan masing-masing tim 1 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk bermain enggak di match kali ini. Untuk pemain Frankfurt bermain di home ya 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan sementara di sini Frankfurt sebagai tim terumah ya pemain cukup pemain bagus juga, tapi di sini dalam sebenarnya 3 kali menang kekalahan, 2 kali berkeliman dan selebihnya 5 kali kemenangannya. Sedang permainnya Dortmund bermain win-nya 2 menang 3 kalah. Dan sementara di sini Dortmund bermain di win-nya ya apalagi terakhir cukup berantakan ya kan. Di sini dia fokus ke Liga Champions sama di Cup-nya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Borussia Dortmund yang pur, Eintracht Frankfurt leg-legan 1/4 sama setengah, dan sama di sini Eintracht Frankfurt yang pur balik Borussia Dortmund 1/4. Kalau di Defendernya 3 2/4 3/4 sama 2,5. Nah, di sini pasarannya sama kayak kemarin juga ya kan, Eintracht Frankfurt, tapi dia bermain di wing-nya pur balik juga melawan kalau salah muncul gelapak. Nah, di sini Wakmin bermain aman, ditahan di setengahnya karena ya biasanya terjadinya imbang ya kan. Apalagi di sini Eintracht Frankfurt ini pemain lagi bagus-bagusnya, lagi sebagai tim tuan rumah juga. Nah, di sini Wakmin pasang ditahan di setengahnya. Kalau di Defendernya Wakmin pasang di over di 2,5-nya. Kalau saling bermain aman, pasang di over aja karena Bundesliga nih ya, Wak tahu sendiri ya kan, saling berbalas golnya. Oke Wak. Lanjut Wak, terakhir Inter Milan melawan Sampdoria. Di klasemen sementara di sini Inter Milan ini dia peringkat ke-7 dengan poin 21, sedangkan Sampdoria ini dia peringkat ke-18 dengan poin 6. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Inter Milan dan sekali kemenangan untuk di Sampdoria dan sekali berakhir imbang. Untuk yang terakhir Inter Milan 5 menang 1 draw, sedangkan terakhir Sampdoria 2 menang 1 draw 3 kalah. Nah, itu juga Wak sumber ini lagi. Dari sini Wak cuma di Inter Milan 2 pemain yang tidak dipasang main, dan untuk di Sampdoria 2 pemain lagi yang masih dipertanyakan. Untuk pemain Inter Milan dari home ya 4 menang 1 kalah, dan sebenarnya terakhir di sini Inter Milan sebagai tim tuan rumah permain cukup lumayan bagus. Dan terakhirnya dia cuma 3 kali menang kekalahan, sekali berakhir imbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Sedang permainnya Sampdoria bermain di wing-nya 1 menang 1 draw 3 kalah, dan terakhir di sini Sampdoria bermain di wing-nya ya cukup berantakan, apalagi Wak bisa lihat sendiri sini dia masih di peringkat bawah. Nah, setelah juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Inter Milan yang pur Sampdoria 1/4 1,5 2 sama 2/4. Kalau di Defendernya 3/4 3 3,5 sama 2 3/4. Nah, di sini puranya cukup lumayan besar, apalagi di sini ya Wak bisa tahu sendiri kan. Kalau Wak sekalian tuh nonton di video Wak di minggu semalam tuh ini hampir sama mirip kayak di Real Madrid. Nah, di sini Wak pasang di pur di 1,5-nya karena Wak yakin Inter Milan pasti bisa menang selisih 2 gol. Kalau di Defendernya Wak pasang di over di 3-nya karena prediksi skor Wak ini bakalan 3-1 dimenang oleh Inter Milan. Oke Wak. Nah Wak, itu di terakhir Wak kan. Jadi untuk sosok Wak yang sehati dengan Wak ya kalian boleh ambil ikut Wak
kalian pilih-pilih yang cenderung Wamin. Kalau nggak ngelaga pun nggak masalah. Yang penting di sini semua harus yakin, jangan ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok pencipta campuran atau single band, dan utamakan kreasi sendiri. Oke Wamin undur diri dulu. Maaf kok ada salah kata. Kalau mau tahu info-infonya ya, kalau sekalian tahu sendiri ya kan, boleh ke pantau FB Wamin atau ke Telegram Wamin, atau kalau mau tahu langsung ke warung Wamin, karena ya selain presi YouTube Wamin letak itu di grup Wamin, ya kan? Oke dan terima kasih selalu sobat Wamin. Salam, yang penting yakin.